Oh, selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Yang kami hormati Panglima Kerajaan Darussalam beserta Wakil Panglima. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Gunung Selan, Kepala Desa Selan Darussalam. Mandapek dai puyan lumpuh mani kilo bogodang tapi kon caro kako kon caro pakainya dengan adanya perbuatan selama kon nampaknya semuanya angkat maka bau itu digerakkan gua ada di awal tengah adik kami taruh di PH Panglima Garang Kerajaan Gunung Selan. Aku kakak aku nanti ke situ dia. Rencana itu nanti ke situ dia. Kalau sana tadi aku datang ke rumahku. Mencoba itu kini bangunan istana bau sekarang ini. Itu boleh mau. Aku cakarin yang nak mengeluh dia boleh cari pak cari dah. Alhamdulillah nampaknya ada masyarakat bersepakat dengan sama saudara. Katakanlah daerah itu dapat bersama untuk mencari solusinya membangun istana ganti Kokono Lampung tua. Jadi kami selaku orang tua nak dapat kan pun kalau dah mati ya sekolah. Jadi gini perjalanan itu. Itulah kami harapkan kalau bisa jangan ada putih-putihnya lah persatuan kita semoga dengan ada niat baik kita diredoi Allah Ta'ala anak perbuatan kita. Jadi di dalam hal baik ini sangat kaya ya. Nah dahulu mungkin ada yang banyak kaya, tapi nak apa sanggup dua lah. Mudah-mudahan jadi dengan Allah Ta'ala dapat kita bersama. Lalu untuk bapak-bapak anak bicara lomba tadi. Kalau nak tentu tak bertanya orang kepalimu, aku ini soal kan suara, orang kota Yogyakarta loh. Alhamdulillah baik diberikan di bodoh di sana gunakan kalau dibawa bersama. Jadi di dalam hal Ambos yang berharap dari Bapak dia mau sendiri. Kalau dalam kata-kata adatnya, mencontoh lagi dengan sudah berkeluarga yang menang. Ini ikut sabah pemuda yang terlampau dibangun dah. Balimu kita dengan kawan-kawannya jangan Allah Ta'ala juga odaknya ke depannya bertambah terang menerang anaknya. Jangan contohnya nolak aja kita kalau boleh. Jadi dalam hari itu aku nak dapat dengan sabun sebagai orang hati untuk memang waktu aku nak dipandai lebih dato dan anggot tutup dengan salam Maria. Bubuk mulai dengan salam tadi mau tutup Maria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukaddimah kami tumpangkan kepada yang telah dulu berbicara dari kami. Panglima Kerajaan Gunung Selan beserta wakil yang kami hormati. Guru Suluk Harikan Naksabandi sebagai pimpinan agama yang tertinggi di negeri Gunung Selan, Bapak kami Haji M. Nasir Nur yang kami hormati, Bapak Kepala Pedesaan, Bapak Kepala Pedesaan Gunung Selan dan Sailat Salam yang kami hormati, dan
yang kami banggakan, Bapak Kepala UPT KPH Distrik Sorek beserta rombongan, alhamdulillah sudah sama bersama kita. Para penerus kader lanjut perjuangan Kenegrian Gunung Sailan, Kerajaan Gunung Sailan yang banyak hadir yang kami hormati, dan keluarga kami yang selalu kami sayangi dan kami banggakan. Yang pertama yang datang dari kilometer 14, kalau bisa kami ingin tahu, coba tunjuk tangan yang dari kilometer 14. Ada? Tolong tunjuk tangan. Sekedar Perkenalan kita. Makasih. Terus saudara-saudara kami yang datang dari kilometer 72, mohon tunjuk tangan. Terima kasih, selamat datang. Terus keluarga besar kami yang datang dari kilometer 66, tunjuk tangan. Ya, terima kasih, selamat datang. Terus keluarga besar kami yang datang dari kilometer 81. Ya, alhamdulillah sangat banyak sekali. Ya, selamat datang Pak Bu. terakhir barangkali Yang datang dari kilometer 83, mohon ya, terima kasih, selamat datang. pertama kami sebagai orang tua mengucapkan Terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada saudara-saudara kami yang sudah pada hari ini kita sudah bertatap muka. Tapi kalau boleh saya mau memperkenalkan diri karena memang kita belum banyak kenal. Boleh tak Bapak dan Ibu? Nama saya Ajisman, asli Gunung Sahilan, lahir dan dibesarkan di Gunung Sailan. Insya Allah mati pun di Gunung Sailan direncanakan kalau Allah mengizinkan. Ya, kalau maunya kita memang jangan Pak, tapi kalau yang satu berkata kita tidak bisa menolak. Itulah nama saya, dan sesuai oleh protokol tadi saya pernah memang dulu sebagai pemangku adat, dan juga memang sudah apa itu yang dikatakan kilometer 14, 72, 66, 81, 83 dan sekitarnya. Sebagai orang tua di sini, sebelum kami menyampaikan sesuatu, kami mohon maaf yang sebanyak-banyaknya bila mana ada nanti kata, tutur kata, perbuatan yang kurang berkenan di hati kita. Beri kami maaf yang sebanyak-banyaknya. Pertama tentunya kepada Panglima dan Wakil Panglima, kepada orang tua, kepada Pak Kepala Desa, dan kepada seluruh kita yang lain. Di sini kami hanya menyambung sedikit apa yang disampaikan oleh orang tua kita tadi. Saya perkenalkan juga namanya ini Pak Sahril, benar-benar kental orang adat istiadat. Di mana yang kami sampaikan sedikit menyambung apa yang disampaikan beliau tadi, bahwa hutan wilayah Kerajaan Gunung Sailan itu sangat luas. Sudah pernah diprogramkan, cuma Tuhan belum mengabulkan doa mungkin, sehingga bapak-bapak dosa-dosa kami yang hadir pada saat ini cukup banyak belum bisa dulu menempati itu. Tapi sekarang alhamdulillah sudah. Untuk itu sedikit kami sampaikan, keberadaan hutan wilayah yang kita tempati sekarang itu benar adanya hutan wilayah Kerajaan Gunung Sailan. Dan memang sudah sangat tepat kita hadir pada hari ini semuanya. Pertama, inilah menunjukkan silaturahmi pertama kita, langkah awal kita
dan memperkenalkan inilah kerajaan Gunung Sahilan. Sedikit kami singgung, silakan dan sanak kami, bapak-bapak ibu melihat ke atas, ke kiri dan ke kanan sampai keluar. Inilah kondisi kerajaan Gunung Sahilan. Mudah-mudahan yang bolong-bolong ini nanti, yang belum datar mungkin ya Pak Panglima, yang belum sempurna akan sempurna dengan kebersamaan kita. Iya Bu. Baru baru teriga, hampir sama baru kita, marga kita. Tapi saya Melayu. Kita mulai hari ini yang perlu kita tanamkan di dalam hati kita, semua kita yang duduk sekarang ini adalah berkeluarga. Kalau saya nanti dengan Pak Sahril naik ke atas, tidak suka-suka lagi ke rumah saudara-saudara kami di sana, tak minta nasi, tak minta air, kalau perlu mungkin minta tempat tidur kalau memang ingat. Boleh Bu, Pak? Alhamdulillah. Inilah manfaat sebuah silaturahmi yang disampaikan oleh Pak Kades tadi. Memang agama apapun mengatakan, mungkin mohon maaf ya, bersilaturahmi itu memang dianjurkan. Barang siapa yang selalu yang mau berbuat bersilaturahmi, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kemudahan. Pertama, badan kita disehatkan, umur kita dipanjangkan, rezeki kita dimurahkan, kehidupan kita dilapangkan. Amin ya robbal alamin. Untuk itu terkait dengan hutan wilayah, mohon maaf saja, inilah membuktikan bahwa dan keluarga-keluarga kami ini sudah berada di kerajaan Gunung Sahilan, sudah duduk kita. Dalam arti kata, kalaulah Bapak dan Ibu tidak memula bertani di hutan wilayah Gunung Sahilan, tentunya Bapak-bapak dan Ibu tidak hadir. Gitu Panglima ya. Nah, untuk itu satu hal yang perlu kami sampaikan. Mari kita ke depan bergandengan tangan seluruhnya Bapak dan Ibu dengan kerajaan Gunung Sahilan untuk membangun kehidupan yang ke depan yang lebih layak. Bapak-bapak dan Ibu, saudara-saudara semuanya berladang di sana, bagaimana caranya aman? Iya Bu, iya Pak. Tidak ada lagi yang mengganggu-ganggu. Karena Bapak dan Ibu hari ini sudah, mungkin Panglima sudah catat, ini keluarga kerajaan. Terus yang berikutnya, dengan bertani, dengan berladang di tanah wilayah itu, ini kalau kasar mohon maaf saja, tentu ada apa namanya, kalau bahasa kerennya ada hak-hak dan kewajiban kita. Ada hak kewajiban kita terhadap kerajaan. Ini nanti kalau kami, saya mohon maaf Panglima, saya cuma nyampaikan Panglima ya. Nanti realisasinya kalau bawa saya ikut, kalau enggak ya nggak apa-apa juga. Yang penting hari ini saya berharap saudara-saudara kita semuanya ini yang punya ladang, yang bertani di sana, hidupnya aman. Nggak ada lagi yang gertak-gertak. Kalau ada yang gertak, ada nanti tempat berlindung, tempat mengadu, tempat minta pertolongan. Jangan dilawan, berbantah atau berkelahi jadinya. Nah, inilah barangkali salah satu tujuan dari pertemuan kita pada hari ini. Selanjutnya, dengan mengolah berladang di hutan wilayah, dengan sudah hadirnya di istana, berarti bapak-bapak dan ibu-ibu sudah menjadi keluarga dan bagian dari kerajaan Gunung Sahilan. Mau apa tidak? Mau apa tidak? Alhamdulillah. Tujuannya adalah supaya tercapai apa yang kita hajarkan tadi. Ibu menanam padi selama sampai berbuah, ibu menanam sawit selama sampai berbuah. Tidak ada yang mencongkel-congkel, tidak ada yang menggusur-gusur. Ya kan Pak Bu? Nah, inilah salah satu barangkali tujuan utama dari silaturahmi kita pada hari ini.
Selanjutnya, bagaimana bertani kita itu bisa berkembang? Kita tidak luput dari pihak pemerintahan. Yang pertama tentunya nanti ada masukan dari Pak Kepala Desa, mungkin di dialog nanti. Dan yang nomor satu itu tentunya melalui bimbingan Bapak Kepala UPD KPH Distrik Sorek. Tentu kita ikut apa yang disarankannya. Kita bikin kelompok tani ya Pak ya, kita bikin apa, nanti beliaulah yang akan menyampaikan supaya kita betul-betul terorganisasi di situ, terpelihara, terbina dan terbimbing. Untuk itu demi menyingkat waktu, barangkali kami akan bisa menyimpulkan sekali lagi dan sanak saudara kami yang begitu banyak, kami ucapkan terima kasih. Kalau salah lagi minta maaf lah, tolonglah dilirik-lirik Bapak dan Ibu di sana kita, yang tempat kita duduk ini mungkin di atas kayak masih bolong, yang di depan masih belum sempurna, nanti barangkali dengan kerajaan. Nah, gimana caranya? Karena ini memang milik kita bersama, itu sama-sama kita memeliharanya. Dan terakhir sebagai penutup bagi kami, kedepannya kami berharap kepada keluarga kami yang dari kilometer yang disampaikan tadi, yang semua yang hadir, kedepannya kalau memang ada nanti masalah-masalah, entah pihak ini yang datang ke Bapak, entah pihak ini yang datang ke Ibu, mari sama-sama kita berangkat dari Kerajaan Gunung Sakilan. Siap Panglima? Ya. Siap Wakil Panglima? Ya. Siap. Berarti Bapak dan Ibu sudah menjadi keluarga Kerajaan Gunung Selat, sudah ada tempat mengadu, sudah ada tempat menyampaikan. Jangan cepat-cepat apa aja nanti. Nah, ini saran kami sebagai orang tua. Sekali lagi kami ulang, apapun yang terjadi nanti di ladang Bapak dan Ibu, di kebun Bapak dan Ibu, mari sama-sama kita berangkat dari Kerajaan Gunung Selat, beritahu Panglima, beritahu Panglima. Izin ya Panglima ya, boleh kan? Nah, kan itu tugas beliau ya, karena memang ini tugasnya. Mudah-mudahan bersama beliau nanti hal-hal yang ada bisa kita selesaikan, entah itu dari pihak perusahaan, entah itu pihak dari mana, karena kerajaan itu banyak tangan kanan, tangan kanannya. Di bidang ini lengkap semua. Nah, jadi barangkali singkatnya karena didesak waktu, nanti Pak KPH yang lebih detail lagi sesuai dengan porsinya. Makanya di akhir sambutan kami terakhir kami kembali menyampaikan pesan, pertemuan ini adalah pertemuan pertama dan tidak putus sampai di sini, dan kita akan bertemu ke depan dan seterusnya dalam kerangka memperjuangkan, mengolah, mempertahankan hutan wilayah Kerajaan Gunung Sakilan. Amin ya rabbal alamin. Nah, kami sudah banyak saudara di senahnya, begitu banyak. Nah, mungkinlah apa kata orang aja nanti. Ya Pak, ya, kita siap untuk maju bersama. Kiranya itu dapat kami sampaikan, kurang lebih di mana yang salah sebagai manusia biasa. Kami menyadari kami juga manusia Pak, banyak kurang, banyak silap. Kalau pepatah di sini itu mengatakan tidak ada gading yang tak retak, tidak ada manusia yang tak bersalah. Saya pun seperti itu. Jadi di penghujung ini kami sampaikan, berilah saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya di mana kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas kekurangan. Akhirnya kami sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bagaimana Pak, kami mau berkonsultasi, boleh nggak Bapak datang? Kami siap. Insya Allah hari ini kami bisa laksanakan. Namun kepala KPH kami tadi ada rapat di dinas, jadi beliau tidak bisa hadir di sini. Jadi diwakilkan kepada saya dengan kawan-kawan saya. Di Pane ada berdua, Pak Pane ini, dia banyak mungkin ada yang sama dari sebelah sana. Beliau ini dari mana nih Pak Pane? Dari Kota Pinang ya. Dan Pak Siregar ini Pak Pane ini kakinya lurus bukan tahun mak Pak, pernya dah elok cek deh. Nah, ada dia agak begini deh. Mohon maaf Pak, bapak-bapak atau panglima terutama.
Pertama kami mengucapkan terima kasih atas undangan ke istana ini. Saya terus terang aja Pak, saya baru sekali masuk di sini. Dulu saya lewat ada, makanya saya tanya untuk Panglima dulu kecil di sana. Oh sekarang sudah besar ya. Alhamdulillah dengan kepemimpinan Datuk Panglima ini kita berharap. Tadi beberapa tokoh masyarakat sudah menyampaikan, jadi saya tidak mengulas lagi apa tujuan kita hadir di sini. Yang saya garis bawahi tujuan kita di sini hadir bersama-sama adalah membawa niat baik. Satu, niat yang baik bagaimana kita aman untuk bertani, bagaimana kita aman bermasyarakat di sini. Ya bapak-bapak, ibu-ibu, syukur alhamdulillah sudah diterima sebagai anak keponakan Kerajaan Gunung Sailan. Walaupun bapak dari mana, mungkin bapak dari mana tidak ditanya, tapi karena bapak menunjukkan itikat yang baik, pihak kerajaan juga menerima itu alhamdulillah, perlu disyukuri. Ya, kemudian kami dari KPSW tentu sebagai wakil pemerintah kami memang harus hadir Pak. Bagaimanapun kalau bapak berkelahi sama orang perusahaan, kami juga hadir walaupun kami tidak tahu masalahnya. Jadi kami hadir di sini. Yang pertama mungkin kalau menurut cerita-cerita kami sama Datuk Panglima sekitar 2 minggu lalu, beliau pengen membuat satu kelompok tani. Ya Datuk Panglima ya. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama mungkin kita dasarnya lahannya dulu Pak. Tadi sudah jelaskan lahannya ini lahan adat, lahan ulayat Kerajaan Gunung Sailan. Bisa itu kita ajukan. Nanti dengan bukti-bukti yang ada Pak ya, kita punya bukti mungkin bahwa saudara anak keponakan Kerajaan Gunung Sailan sudah menggarap tanah ini dengan luas sekian. Nanti ajukan ke kami Pak. Catat nama anggotanya, apa bentuk organisasinya, kelompok tani, koperasi atau apa. Kalau sekarang ditambah pakai akte notaris Pak. Jadi tidak bisa bapak kita membuat sendiri, diteken nggak bisa. Jadi nanti didaftarkan di akte notaris mana, itu bentuk pertanggungjawaban Pak. Karena koperasi ini banyak yang gagal Pak. Sehingga ada istilah dulu KUD Pak ya, ketua untung duluan, ketua tarik untung. Yang lainnya nggak juga dapat apa-apa. Jadi sekarang harus ada notaris. Nama-nama ibu-ibu, nama bapak selaku anggota koperasi atau selaku kelompok tani itu terdaftar di notaris. Baru setelah itu ajukan ke kami Pak. Jadi hari ini kami hanya membuka jalan. Tidak akan selesai kita hari ini seperti yang disampaikan oleh masyarakat. Besok kita ketemu lagi. Tentunya kalau pepatah kita tentu kalau naik itu bertangguh Pak ya, turun berjanjian. Artinya Pak, kalau kita mengurus sesuatu, kalau selama ini Datuk Panglima sebagai pimpinan, besok Datuk Panglima juga yang mengurus. Jadi tidak bisa anggota langsung ke sana ke sini. Tetap atas nama Kerajaan Gunung Sailan. Walaupun Datuk Panglima tidak sempat, mungkin ada anggotanya atau wakilnya. Jadi kalau bapak-bapak ke kantor kami terima tapi tidak menyelesaikan masalah. Ya, jadi kalau ada hal-hal yang perlu kita ceritakan, silakan Datuk Panglima beserta jajarannya datang ke kami seperti yang kerjasama selama ini. Alhamdulillah saya baru dua kali berjumpa beliau Pak, tapi beliau semangatnya saya yakin ini akan berhasil. Iya yakin saya, ini dilihat dari ini baru 6 bulan nih Pak, udah bisa kita bangun. Jangan tanya duitnya dari mana, yang penting buktinya dulu bahwa beliau tidak mementingkan kepentingan pribadi, beliau mementingkan kampung ini, beliau mementingkan kerajaan ini. Itu kita garis bawahi. Jadi kami akan membina, kami akan membantu Pak. Karena apa? Kalau tidak membantu juga kami terlibat juga. Itu berantem RPP dengan masyarakat mana, ya kami itu panggil juga Pak jadi saksinya. Ini beliau-beliau ini tiap hari ke kejaksaan. Kalau tidak menguasai masalah, kalau tidak tahu kedudukannya di mana, ya kita juga kena. Jadi gitu, mari kita bina, jangan kita berlawanan terus. Kita dekati perusahaan, siapa yang komplain kita dekati, di mana masalahnya. Mungkin titik pertama besok kita ukur dulu Pak, kita cek lahannya di mana. Itu mungkin titik awal. Setelah itu dengan bukti-bukti yang ada, dengan ada bukti-bukti dari kerajaan tadi, itu yang diajukan untuk membuat kelompok tani. Baru nanti ajukan ke kami sampai nanti urusannya ke Jakarta Pak. Tapi kalau di Jakarta tidak ada dasar-dasarnya tidak bisa. Karena kita ketahui kalau bersalah dengan perusahaan itu persatu kantornya di Jakarta Pak. Nah ini mari kita mensiasati itu. Jangan kita berkelahi terus, nanti kita sudah generasi kita habis, anak kita berkelahi juga lagi. Nah ini yang kita hindari, biar kita sekali kerja tapi bersusah-susah sedikit tidak apa-apa.
lambat-lambat sedikit Pak ya, yang penting selamat kita. Jadi anak cucu kita tidak ini lagi yang kita dapatkan mungkin 20 tahun lagi di tempat yang sama ya. Mungkin memikirkan lagi bagaimana kerajaan ini, seperti Bapak apa tadi mengatakan bagaimana ini istananya belum siap, itu dipikirkan 20 tahun lagi, bukan memikirkan dasar-dasar tanah tadi lagi. Dan ini kami berharap kepada Datuk Panglima nanti bisa mendata dulu, makanya saya tadi minta buatkan absennya itu sebagai laporan kami Pak, bahwa masyarakat di sini betul-betul hadir. Ini alhamdulillah Pak Kepala Desa hadir Pak ya, karena pihak kerajaan harus bekerja sama juga dengan komunitas tempat Pak, karena nanti pengajuan itu tetap diketahui oleh Kepala Desa. Ini alhamdulillah, kadang-kadang Pak di tempat lain tidak cocok nenek mama dengan Kepala Desa, itu jadi masalah. Kami tidak bisa masuk Pak, itu urusan internet Bapak, kami tidak bisa masuk banyak. Udah iya kata Kepala Desa, nenek mama tidak mau. Boleh kata nenek mama, Kepala Desa bilang tidak bisa. Nah, jadi ini alhamdulillah beliau sudah hadir. Kalau menurut saya beliau sudah hadir berarti beliau merestui acara kita ini. Ya itu kalau menurut pendapat saya. Jadi sudah ada langkah maju sedikit, maju kita selangkah karena pemerintah setempat sudah merestui apa niat kita. Jadi tinggal nanti Datuk Panglima yang akan mengorganisasi ini beserta jajarannya. Pertama langkah kita itu cek dulu lahannya apa, karena kita melaporkan itu pakai titik koordinat, bukan berapa panjang luasnya aja. Di mana barang itu titik koordinat, tengok di kantor, tengok di handphone tahu dah. Oh itu lahan PT itu dulu tahu, tidak perlu kita protes. Nah ini yang penting kita laporkan nanti di mana dia, siapa yang mengaku lahan itu selama ini, itu yang kita teliti. Itu tugas kami nanti menengahi Pak. Walaupun Datuk Panglima dan kawan bekerja, kami tetap menengahi itu. Kalau ada terjadi konflik dari apa, nanti kami tidak akan lepaskan karena tugas kami hadir untuk di UPT itu memang untuk itu, membina masyarakat, membina kelompok tani, menengahi perselisihan yang ada. Walaupun sampai pengadilan, saksinya tetap dari kami Pak. Bapak melapor ke pengadilan tanpa melalui kami, polisinya minta kami juga jadi saksi. Tetap kita ketemu juga. Nah ini supaya jangan kita ketemu di sini, bagus kita ketemu di sana ini mungkin daripada kita ketemu di kantor polisi. Nah itu saya tidak akan menjelaskan peraturan Menteri Kehutanan nomor sekian, tidak bisa kenapa pening kita nanti. Bapak ngantuk semua nanti kita. Jadi kita langkah-langkahnya itu tadi. Yang pertama kita cek dulu lahannya, masuk ke mana dia, berapa luasnya, titik koordinatnya berapa. Setelah itu ketua atau Datuk Panglima nanti melaporkan ke kami, ini hasilnya. Kami buat apa berita acara Pak, ini begini. Nah jadi siapa yang ada di dalam itu nanti akan kita hubungi. Kemudian baru berapa jumlah anggotanya, itu nanti pembentukannya. Terserah nanti Datuk Panglima membuat kelompok tani namanya, yayasan namanya, KUD namanya, itu urusan masyarakat, bukan urusan kami. Kami hanya meneruskan itu. Ya mungkin itu kalau sekarang saya belum bisa membayangkan lokasinya di mana. Cuman mungkin Pak Pane karena ini Perhut senior dia sudah hafal juga nih Pak kemana-mana. Mungkin bisa nanti komunikasi dengan dia. Mungkin secara umum itu Pak kita persilakan tanya jawab aja nanti kalau memang ada. Kalau yang bisa saya jawab. Kalau tidak saya tunda jawabannya. Nanti akan saya cari jawabannya yang lebih betul. Kalau menurut undang-undang nggak usah ditanya lah. Nanti tambah pening kita. Jadi bagaimana kira-kira sesuai dengan Bapak tokoh masyarakat tadi menyampaikan, kita aman, tidak ada yang ganggu, anak cucu kita bisa makan ke sekolah mungkin. Itu yang penting. Kita ini udah sebentar lagi kita mati semua ini, anak-anak lagi ya gitu kan. Kita dengan mencari untuk anak-anak, bagaimana jangan anak-anak kita itu di kebun terus. Kalau di kebun pun nanti Pak sudah beda modelnya, bukan seperti kita yang bawa sinso tiap hari bawa parang tiap hari, mungkin tidak seperti itu lagi. Itu harapan kita. Saya mungkin tidak ada lahan di sini, tidak ada kebun, tapi saya kalau bisa kami menyelesaikan masalah itu Pak, kami bangga juga Pak, bangga juga kami. Ya, oh iya Bapak itu karena udah sehat Pak, aman, nggak ada yang ganggu ya. Itu tujuan kami. Kami sebagai pemerintah selalu mengharapkan itu, karena pusing gitu Pak. Kami di mana-mana ceritanya ini aja Pak, kelahi perusahaan dengan masyarakat, perusahaan dengan masyarakat. Nah ini kita coba Pak.
mana yang bisa kita selesaikan di KPH kita selesaikan. Kalau tidak kita bawa ke lebih tinggi Pak. Kita ada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau. Nanti finalnya di Kementerian Kehutanan. Tapi mungkin kalau Datuk Panglima sudah hafal ya itu Panglimanya nanti itu teknisnya. Mungkin demikian dari saya. Macamnya Pak, supaya kami mengerti, bukan yang tidak boleh dikelola itu bagaimana. Nah, karena begini Pak, kayak contohnya di Anam-Anam kalau nggak salah kemarin ada cerita-ceritanya dipanggillah dari pihak kehutanan cari koordinat, dinyatakanlah di situ bahwa di sana itu dalam HPT. Nah, saya kurang paham juga ini Pak pengertian HPT ini. Dinyatakanlah di situ bahwa HPT. Nah, jadi disarankanlah untuk perhutanan sosial. Disarankan untuk membentuk atau mengajukan ke perhutanan sosial. Jadi kami Pak, masyarakat awam ini saya rasa banyak yang masih belum mengerti tentang perhutanan sosial itu apa, HPT itu apa, lainnya dari HPT ini apa. Saya rasa itu perlu kami ketahui. Baru yang perlu lagi untung ruginya kelompok tani itu apa Pak? Saya rasa itu sangatlah penting kami ketahui. Apa untung ruginya kelompok tani? Baru satu lagi Pak, kami pun sebagai mungkin anak-anak yang sedikit pernah belajar juga mengetahui bahwa ada hak bahwa satu daerah itu contohnya ada kerajaan, ada itu hak wilayah kan gitu Pak ya, hak wilayah. Dan ini juga kita akui, Indonesia pun mengakui bahwa adanya kerajaan Gunung Sailan ini. Itu pun diakui memang kan. Sekarang yang terjadi permasalahan kayak di Anam-Anam Pak, ada PT yang membego. Apakah PT itu pada waktu dulu itu tidak meminta izin dari yang empunya kampung, dari contohnya kerajaan? Sementara kan yang jelas kita ketahui menurut bapak-bapak dari pihak kerajaan bahwa ini adalah tanah kewilayahan sampai ke kilometer 83. Apakah pada waktu itu PT itu tidak meminta izin dari kerajaan? Apakah langsung main izin ke pusat aja? Coba, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Oke. Boleh tahu Mana nanti dalam saya berbicara mungkin nggak berkenan, nggak sesuai dengan adat istiadat bapak di sini, tapi saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya sangat bangga dan sangat bersyukur bisa sampai di Kerajaan Gunung Sailan dengan Datuk Panglima menyambut kami amat ramah. Terima kasih semua Pak. Panjang umur, bisa kita terus berjumpa, dan selamat petani, sukses petani. Kita bisa bersama-sama di kerajaan ini, kita sama-sama membangun kerajaan ini. Terus terima kasih kepada desa dan Bapak Kehutanan telah panjang lebar menceritakan situasi kami petani di 81. Bisa kuceritakan sedikit Pak, kami jauh merantau ke Riau ini karena ada berita kalau udah kurang lahan di Sumatera, di Riau bisa bertani, bisa menyambung hidup, bisa menyekolahkan anak. Itu berita kami dengar. Setelah sampai di Riau, terakhir ini ada berita-berita, ada itu PT, ada itu apa segalanya katanya yang bisa menggugat lahan yang kami tempati. Tapi dengan senang hati juga, karena ada tadi berita kan, Bapak Pengetua Adat tadi membilang petani di Gunung Sailan adalah keluarga kerajaan. Terima kasih Tuhan, udah ada pelindung kami di Riau ini. Terus kalau ada nanti masalah petani berangkat dari kerajaan Gunung Sailan, kata Pengetua Adat tadi, terima kasih Tuhan, Tuhan sudah membuka jalan. Terus satu pertanyaan tadi mungkin serupa dengan Bapak
Haryanja tadi. Di sini Bapak Kehutanan tadi membilang kita cek nanti di lapangan, cek di koordinat. Entah mungkin masuk kemana lahan Bapak Ibu. Bisa kemana itu lahan kami Pak. Itu makanya aku bilang tadi mungkin serupa sama pertanyaan Pak Haryanja aku bilang tadi. Jadi sebenarnya kami masih was-was. Kemana memang lahan kami itu? Masukkah ke PT atau masuk ke ulayat? Kalau sudah ke ulayat gitu, kami sedikit ada merasa bangga, merasa senangnya Pak. Tapi kadang kalau masuk ke PT katanya gitu, kapan ya kami berangkat dari sini? Sedangkan di kampung sudah kami ludaskan semua. Gitu pikiran kami Pak. Jadi mohonlah berikan keterangan seterang-terangnya kepada kami. Dan berikanlah bantuan sebisa-bisanya kepada kami petani Pak. Ya, terima kasih. Mungkin banyak bahasa ataupun apa yang nggak berkenan di hati Bapak. Itulah yang bisa kami ucapkan. Mohon maaf sebanyak-banyaknya kepada kami. Sekali lagi kuucapkan Bapak Datuk Panglima dan Bapak Datuk panjang umur, sehat-sehat. Semoga kita bisa berjumpa terus ke depan hari. Terima kasih. Amin.